Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 24 Mei 2022. Seperti biasa, siang ini kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama dari Jawa Barat, Tribuners. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi lokasi longsor di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bencana itu memakan 4 korban jiwa. Risma sekaligus menyalurkan bantuan uang tunai 15 juta rupiah per jiwa untuk korban longsor. Selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis dari Tribun Bogor. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Siti Fauziah. Ya, terima kasih rekan Dea. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini menyambangi lokasi bencana longsor di Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor pada Senin 23 Mei 2022 malam kemarin. Nah, dalam kunjungan malam kemarin, Ibu Risma langsung mendatangi rumah korban yang terdampak longsor pada Sabtu lalu. Dan Menteri Sosial tersebut datang sekaligus untuk memberikan bantuan sosial. Nah, bantuan tersebut berupa uang tunai sebesar 15 juta per jiwa dan mainan anak-anak. Ia pun menghimbau agar masyarakat tetap waspada karena cuaca tak menentu. Dan sementara itu, Ibu Risma meminta kepada camat dan kepala desa untuk segera membantu mengurus BPJS korban selamat ibu hamil atas nama Fitri yang akan melahirkan 1 bulan mendatang. Nah, sementara Ibu Risma mengungkapkan akan mengirim petugas untuk mengurangi trauma para korban bencana longsor yang selamat. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, selengkapnya rekan Fauzia juga sudah melakukan wawancara bersama Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Berikut laporan lengkapnya. 15 juta per jiwa. Namun kami akan juga bantu adik-adik ini untuk bisa, tadi disampaikan ibunya membutuhkan peralatan untuk sekolah, dan juga katanya ibunya juga pakaian sehari-hari kami akan siapkan dan kami akan kirim ke tadi. Termasuk mainan anak-anak ini? Kalau mainan anak-anak itu ya nanti yang penting adalah koordinasikan oleh Pak Camat. Katanya beliau-beliau trauma kan kalau menempati itu. Saya pikir siapapun juga akan trauma karena itu pasti saat peristiwa itu pasti sangat berat. Jadi nanti mungkin saya akan kirim petugas untuk lakukan trauma healing untuk menghindari untuk mengurangi traumanya. Bom berukuran sepanjang sekira 1,5 meter dengan diameter 80 cm ditemukan di Kelurahan Juwatai Kerikil, Taragan, Kalimantan Utara. Diperkirakan bom tersebut masih aktif dan ada pemicunya. Diduga bom itu juga merupakan peninggalan dari masa Perang Dunia II. Selengkapnya terkait ini dan bagaimana proses evakuasi dari bom tersebut akan dilaporkan rekan Andi Pausia, reporter dari Tribun Kaltara yang sudah siap dengan informasi lengkapnya di sana. Silakan. Ya, baik rekan Dea, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi Pausiah melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Benar rekan Dea, saya laporkan 1 unit benda menyerupai bom ditemukan di RT 11 Kelurahan Juwata Kerikil oleh warga pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022. Kemudian bom jenis mortir ini langsung dievakuasi oleh tim Gegana dari personel Detasemen Gegana Satbrimobda Polda Kaltara. Awal ditemukannya dikatakan Bapak Jator yang diwawancarai awak media sore kemarin, memang adapun untuk proses penemuannya sendiri pada saat itu anak buahnya tengah melakukan penggalian menggunakan alat berat, dan pada saat itu ia menerima informasi dari anak buahnya bahwa ada ditemukan benda menyerupai bom, dan ia pun langsung memeriksa ke lokasi dan ternyata benar
benda tersebut ia yakini bom dan ia pun segera berinisiatif untuk melakukan pemindahan ke lokasi yang lebih jauh dari jangkauan alat berat karena lokasi tersebut di wilayah RT 11 di lokasi miliknya sedang ada kegiatan penggalian bukit dan banyak alat berat serta truk-truk yang mengantri untuk menampung galian tersebut. Kemudian, dikatakan Bapak Jator setelah berinisiatif memindahkan, ia pun segera melaporkan ke tim Detasemen Gegana Satbrimobda Polda Kaltara. Dan di se oleh Kapolsek Tarakan Utara, Bapak AKP Kistaya membenarkan bahwa benar ada penemuan, benda menyerupai bom dan untuk bom tersebut diperkirakan adalah jenis mortir yang dilontarkan dari pesawat udara dan diperkirakan bom tersebut memiliki diameter sekitar 18 sentimeter dengan panjang yang kurang lebih sekitar 1,5 meter dan diperkirakan juga bom ini adalah yang lebih besar daripada penemuan yang ditemukan di tahun 2021 kemarin di area Sebengkok. Ia meminta kepada masyarakat agar ketika menemukan, benda serupa yang menyerupai bom, agar segera melaporkan ke pihak berwajib dan juga kepada masyarakat diminta agar jangan, langsung asal memindahkan, benda tersebut karena dikhawatirkan bisa memicu terjadinya hal-hal yang bisa menyebabkan kerusakan, di mana bom itu juga diperkirakan daya ledaknya sendiri memiliki radius sekitar 5 kilometer. Kemudian oleh pihak, Gegana dari pihak, Bapak Bribka Budiono, pejabat sementara Panit Jibom Detasemen Gegana Satbrimobda Polda Kaltara, menjelaskan personel sudah berhasil melakukan evakuasi, benda tersebut ke lokasi yang lebih aman. Ia menjelaskan bahwa memang untuk, benda tersebut merupakan mortir yang dilontarkan lewat pesawat dan sebenarnya mortir tersebut memiliki ekor, namun pada saat diperiksa, sudah tidak ada ekor di benda tersebut. Adapun beratnya sendiri diperkirakan mencapai sekitar 500 kilogram atau sekitar setengah ton dan memang untuk daya ledaknya sendiri yang menjelaskan dampaknya bisa sampai 5 kilometer jauhnya jika dilakukan di area terbuka dan memang ia menegaskan juga untuk jenis bom militer walaupun sudah dalam kondisi berkarat dan sudah kondisi seperti eee tidak aktif, namun sebenarnya bom militer tidak memiliki masa kedaluarsa. Artinya dapat disimpulkan bahwa bom tersebut diperkirakan masih aktif, sehingga harus segera dilakukan evakuasi dan jangan sampai tersentuh oleh barang-barang lain yang bisa menjadi pemicu. Lebih lanjut dijelaskan oleh Bribka Budiono sendiri, memang bom ini diperkirakan adalah peninggalan bekas Perang Dunia Kedua, di mana memang Kota Tarakan sendiri adalah tempat pertama kalinya yang didarati oleh Jepang pada saat, melakukan pendaratan di Indonesia dan diperkirakan, di masa ini adalah sisa-sisa dari bekas zaman penjajahan Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Demikian rekan Dea. Baik, terkait penemuan bom ini, Tribuners rekan Adi juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak, berikut liputan lengkapnya. Yang dilontarkan lewat pesawat, dia sebenarnya ada ekornya untuk penyeimbang, tapi ini ekornya sudah putus, sudah tidak ada. Untuk ukuran sendiri Pak? Beratnya sekitar 500-an kilo, kurang lebih segitu. Panjangnya Pak? Panjangnya tadi 1 meteran, 1 meter, ya 1 meter lebih sedikit. Daya ledaknya nih radiusnya? Oh, radiusnya itu bisa sampai 5 kilo Mas, kalau area terbuka gini kan, bisa sampai 5 kilo. Ini masih aktif Pak? Untuk bom militer untuk pengetahuan semua, jadi bom militer itu tidak ada kadaluarsanya Mas. Jadi biar bentuknya sudah jelek kayak apa tetap masih aktif, tidak ada kadaluarsanya soalnya. Yang bisa jelaskan untuk bom jenis ini Pak, dulunya pesawat udara ya Pak ya? Iya. Bisa jelaskan nanti ini peninggalan tahun berapa nih Pak diperkirakan Pak? Ini Tarakan ini kan dulu zaman Jepang itu ya, Perang Dunia Kedua ya. Ini diperkirakan itu sisa-sisa Perang Dunia Kedua. Jadi untuk lokasi sendiri ini termasuk lokasi rawan atau gimana Pak, kalau Bapak petakan Pak? Kalau di Pulau Tarakan
rata-rata semuanya itu ada, tapi kebanyakan di daerah pantai dekat bandara ini karena tempat mereka bertahan di gunung-gunung gini kan, nah, itu kebanyakan di daerah ini. Pastinya cepat, dan kalau bisa jangan dipindahkan dulu, karena kita khawatir kalau dipindahkan meledak. Jadi nanti masyarakat tolong nanti kalau ada begini cepat dilaporkan ke aparat yang berwajib, terus cepat ditindaklanjuti dan jangan dipindahkan posisinya. Kalau dipindahkan pas kita nggak tahu perlakuannya kayak apa, bisa meledak, bisa mengakibatkan kerusakan di tempat lain. Jadi itu himbauan dari saya. Saya selaku Kapolsek Tarakan Utara ya meminta sama warga, mudah-mudahan kalau ada lagi penemuan kayak begini cepat dilaporkan, cepat diinformasi. Di desa kan ada Babin Kaptimas, ada Babinsa, cepat aja dilaporkan dan tolong jangan dipindahkan. Mungkin itu aja. Ini rencananya rencana pemindahannya dari tim nanti rencananya kapan, Pak? Ini lagi proses apa sih? Ini secepatnya kita pindahkan, namun kita nunggu karena kalau dipindahkan dari sini kan sangat berat sekali, pasti kita pakai alat. Namun nanti diturunkan di sana mekanisme kayak apa? Di sana kan harus ada, jangan Disiapkan sampai dulu, Pak, ya? Disiapkan dulu pelan-pelan. Yang penting nanti aman, selamat. Gitu. Nanti rencananya mau dipindahkan kemana, Pak? Kalau menurut tadi, karena kita tadi dilaporkan ke Polres sudah minta bantuan sama Brimob. Terus nanti mungkin nanti bisa dimusnahkan di Brimob atau di pulau yang lain nantinya. Karena ini kalau ini longsor melorot lah, terus tiba-tiba operator saya manggil, bos lihat itu apa? Itu bom atau apa? Kita lihatlah, kita bersihkan. Ternyata ya bom ini. Terus kita amankan karena sementara kerja kita amankan, kita bawa ke lokasi sini. Itu dilaporkan kemana, Pak? Kita tadi siang Pak, belum siang sih kita lapor ke Brimob. Terus dari Brimob diarahkan ke Polres. Ya turunlah tim. Kalau evakuasinya tadi pakai apa, Pak? Pekerjanya? Pakai loader. Pakai loader, dia diangkat itu aja, Pak ya? Kita angkat dengan hati-hati sekali. Berarti khawatir juga, Pak ya? Khawatir sekali. Untuk kejadian sendiri hari apa tuh, Pak? Dapat Kemarin. penemuannya? Kemarin sore. Gubernur Riau Syamsuar resmi melantik Sekuan DPRD Riau Muflihun sebagai penjabat Wali Kota Pekanbaru. Pelantikan PJ Kepala Daerah tersebut berlangsung di ruang Pauh Janggi, Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro, Pekanbaru pada Senin 23 Mei kemarin. Setelah dilantik, Muflihun mengakui banyak sejumlah PR yang cukup berat menantinya dan jajarannya. Seperti apa selengkapnya akan dilaporkan rekan Fernando Sikumbang, reporter Tribun Pekanbaru yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan. Oke, terima kasih Dea. Tribuners, selamat siang. Pada kemarin Tribuners di Kota Pekanbaru, PJ Wali Kota Pekanbaru sudah resmi dilantik oleh Gubernur Riau Syamsuar Tribuners di Balai Pauh Janggi, dan proses pelantikan berlangsung lancar tanpa kendala, walaupun memang selama prosesi pelantikan tidak banyak undangan yang bisa berada di dalam, karena memang dari pihak protokol Gubernur Riau menyampaikan bahwa memang untuk undangan jumlahnya memang terbatas, namun tidak menyimpan animo masyarakat dan juga sejumlah kerabat dari PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun yang hadir pada Senin kemarin dalam prosesi pelantikan. Dan suasana pelantikan pun berlangsung khidmat. Setelah prosesi pelantikan, sejumlah kerabat dan juga jajaran dari pemerintah Kota Pekanbaru, dari mulai Sekda hingga jajaran ASN lainnya di pemerintah Kota Pekanbaru pun mengucapkan selamat kepada PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun Tribuners. Kemudian memang disampaikan oleh Gubernur secara langsung bahwa memang Kota Pekanbaru memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan setelah berakhirnya masa jabatan Wali Kota Pekanbaru sebelumnya, yaitu Firdaus bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayah Cahyadi. Dan sejumlah PR itu diantaranya adalah terkait penanganan banjir yang sampai saat ini masih menghantui masyarakat, kemudian juga kerusakan-kerusakan jalan di proyek instalasi perpipaan air limbah atau IPAL di Kota Pekanbaru,
yang saat ini masih berjalan dan kondisi sejumlah ruas jalan akibat proyek tersebut masih rusak dan harus menjadi perhatian masyarakat. Kemudian Gubernur juga menyampaikan sejumlah PR lainnya, yaitu untuk upaya meningkatkan melakukan percepatan terhadap penyerapan APBD tahun 2022 Tribunas. Karena memang untuk tahun anggaran sendiri sudah hampir mencapai pertengahan tahun, karena sebentar lagi akan memasuki bulan Juni, sehingga untuk tahun anggaran sendiri sudah mencapai sekitar 6 bulan Tribunas. Dan kemudian Tribunas, sejumlah tugas-tugas lainnya, Muflihun juga sempat menyampaikan kepada awak media pasca pelantikan. Beliau menyampaikan bahwa memang tugas ini cukup berat, maka pada tahap awal nantinya PJ Wali Kota Pekanbaru bakal melakukan konsolidasi dengan jajaran ASN, baik tingkat kepala OPD, kemudian kepada camat dan lurah, dan PJ Wali Kota juga berencana melakukan konsolidasi dan melakukan komunikasi dengan masyarakat serta tokoh masyarakat nantinya untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya untuk menuntaskan sejumlah program-program pemerintah kota dan juga program-program pembangunan yang ada di Kota Pekanbaru, Tribuners. Dan Muflihun juga menyampaikan bahwa dirinya mengaku berkomitmen dalam upaya melanjutkan sejumlah program-program yang mungkin masih menjadi catatan atau masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan selama dirinya menjabat Tribunas. Apalagi memang Muflihun yang sebelumnya sempat menjabat sebagai Sekretaris Dewan di DPRD Provinsi Riau, merupakan sosok yang memang lahir dan sempat menempuh pendidikan di Kota Pekanbaru, Tribunas. Karena memang Muflihun sendiri memang sempat menjabat di beberapa jabatan-jabatan strategis di pemerintah Kota Pekanbaru sebelum akhirnya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Riau. Sebelumnya Muflihun sempat menjabat beberapa kali menjabat sebagai camat, dan saat ini Muflihun kembali dan dipercaya oleh untuk menjabat sebagai PJ Wali Kota Pekanbaru. Dan beliau memang menyatakan komitmennya untuk menuntaskan tugas-tugas yang belum tuntas agar nantinya bisa melanjutkan program-program yang ada. Begitu, Tribuners. Selamat siang. Baik, Tribuners, rekan Fernando juga sudah mendapatkan keterangan dari penjabat Wali Kota Pekanbaru. Muflihun, berikut informasi lengkapnya. Langkah ke depannya, Pak, apa? Adalah untuk konsolidasi kita ke seluruh perangkat di Kota Pekanbaru. Pertama kita akan laksanakan silaturahmi ya. Kalau ini khusus yang vertikal. Kami silaturahmi pada tokoh masyarakat, dan terakhir juga kita tentunya internal kita di Pemko, pejabat PDP, aspirator, camat lurah, kita akan coba mengarahkan sesuai dengan arahan gubernur tadi. Banyaknya PR kita, macam banjir, jalan rusak, banyak tadi PR kita. Ini akan kita coba bersama dengan DPRD Kota Pekanbaru. Oke, mungkin dalam waktu dekat mungkin apa yang perlu kita jadikan prioritas ini, Pak PJ? Prioritas sekarang tentu saya internal ya, pemenang internal tentunya di perangkat kita itu ya, khusus untuk perbaikan yang disampaikan Pak Gubernur tadi itu tentunya berat. Itu sebelum kita bisa internal
dengan baik, konsultasi dengan baik, bagaimana kita bisa melaksanakan kerja kita ke depan. Internal kita dulu terlebih dahulu kita benahi. Internal itu termasuk pembayaran gaji yang tertunda ini, Bang? Nah, itu tetap, ya. Kan sebenarnya tadi PR yang sampaikan gubernur, ya. PR di situ ada juga PR-nya. Cuma kita juga ada juga kekuatan keuangan kita. Supaya kita nanti kita juga minta sharing ke dana provinsi, APBD, Riau. Mungkin kalau bisa ke pusat kita kerjain. Beralih ke Provinsi Jambi, penjabat Bupati Sarolangun, Hen Rizal, melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Cantip Kuswein, Sarolangun pada hari ini Selasa 24 Mei dini hari tadi. Hen Rizal mengatakan berkunjung ke rumah sakit ini untuk mengecek semua fasilitas rumah sakit yang kurang diawasi. Selengkapnya terkait kegiatan sidak ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Jambi. Kami sudah terhubung dengan rekan Rifani Halim di sana. Silakan dengan informasi Anda. Oke, rekan Dea, PJ Bupati Sarolangun Henry Rizal telah melakukan pisah sambut dengan mantan Bupati Sarolangun, langsung menuju RSUD Profesor Dr. Andes Cantip Kuswein Sarolangun yang berada di Kecamatan Sarolangun. Saat itu sejumlah petugas rumah sakit tidak mengetahui bahwa dia adalah PJ dari Bupati Sarolangun. Nah, dari pemantauan dia di lapangan, melihat sejumlah ruangan VIP, WC, kemudian sejumlah titik tidak terurus, kurang diawasi oleh para penjabat rumah sakit. Dia juga menemukan sejumlah tempat tidur yang tidak digunakan lagi oleh pasien ini tidak dipindahkan atau dirapikan agar menjadi indah. Nah, di sini juga dia meminta untuk ini segera dibenahi agar masyarakat nyaman saat berkunjung ke rumah sakit. Dia juga mengatakan bahwa sidak malam ini tidak mencari kesalahan. Dia kebetulan hanya memiliki waktu di tengah malam karena pagi ini dia harus ke kota Jambi. Nah, setelah itu dia juga meminta bahwa ini harus selesai dalam 1 minggu sesuai janji Direktur Rumah Sakit Umum. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Rifani Halim untuk laporan Anda dari Sarolangun, Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Di Aceh, warga dan perangkat desa melaporkan Kecik atau Kepala Desa Pulau Drin Bekah, Kecamatan Berah Melia, Aceh Utara ke Polres Lok Sumawe. Yang bersangkutan diduga melakukan penyimpangan dana desa tahun anggaran 2020-2021. Para warga membawa bukti data dokumen catatan tentang rincian kasus dugaan korupsi tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Zaki Mubarak, reporter dari Serambi News yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Ya, selamat siang rekan Tribun News. Dapat kami informasikan bahwa pada Jumat pagi 20 Mei 2022 lalu, warga, tokoh masyarakat dan perangkat desa mendatangi Mapolres Sumawe pukul 11 tahun. Mereka datang membawa sejumlah berkas dan melaporkan dugaan penyimpangan dana desa terhadap Kecik Muhammad Nasir, Gampung Pulau Drin Bekah, Kecamatan Murah Mulia, Aceh Utara. Nah, kedatangan mereka ya telah diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polres Sumawe, dan selanjutnya pengaduan tersebut telah diterima oleh unit Tipikor Polres Sumawe. Kemudian selanjutnya dari Satreskrim Polres Sumawe sendiri, AKP Deskan Julian, telah membenarkan laporan tersebut, pengaduan masyarakat tersebut pada pihaknya, dan telah menerima sejumlah berkas dan 5 catatan yang menjadi klarifikasi dari pihak masyarakat. Dan saat ini pihak polisi sedang menunggu klarifikasi dari saksi-saksi pengaduan masyarakat, kemudian akan berkoordinasi dengan pihak inspektorat dengan dugaan atau penyimpangan dana desa tersebut. Sampai saat ini pihak dari Kecik sendiri kami sudah mengonfirmasi belum ada respon dari pihak Kecik dan belum membalas pesan WhatsApp dari kita untuk mengkonfirmasi dugaan kasus tersebut. Kemudian warga juga berharap bahwa kasus ini harus ditangani oleh pihak kepolisian Polres Sumawe.
Sampai saat ini pihak Polres Cimahi masih menunggu saksi-saksi yang akan dipanggil oleh dari pengaduan masyarakat, sehingga kasus ini akan mengarah kepada pasal apa dan dugaan apa. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Zaki Mubarak untuk laporan Anda dari Aceh Utara. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke DKI Jakarta, Tribuners. Pemerintah Provinsi DKI akan menggelar serangkaian acara untuk menyambut Hari Ulang Tahun Jakarta ke-495. Acara tersebut mulai tanggal 24 Mei hingga 25 Juni 2022 mendatang di Jakarta International Stadium atau JIS. Dua penyanyi Indonesia yang berkarir di Amerika Serikat, yakni Rich Brian dan juga Nicky, direncanakan tampil saat malam puncak acara. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Warta Kota. Kami sudah terhubung dengan rekan Leonardus Wijal Zelena di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih. Nicky Zevanya dan Rich Brian akan memeriahkan HUT DKI Jakarta ke-495. Kepala Biro Pemerintahan DKI Jakarta, Andriansyah, membocorkan bahwa akan ada sejumlah artis nasional hingga internasional yang direncanakan memeriahkan HUT DKI Jakarta yang ke-495. Andriansyah mengatakan artis ternama mulai dari Nicky Zevanya, Rich Brian, Raisa, Isyana Sarasvati, Rizky Febian hingga Marion Jola rencana akan diundang saat closing ceremony pada Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Andriansyah juga mengatakan nanti pada saat closing seluruh rangkaian acara Jakarta Hajatan ke-495 akan dilaksanakan di Jakarta International Stadium, dan semoga acara tersebut menjadi acara yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Jakarta. Saat ditemui usai konferensi pers persiapan rangkaian HUT DKI Jakarta, Andriansyah meminta kepada masyarakat supaya berdoa agar yang direncanakan dapat dipersiapkan dengan matang. Selain itu, terkait dengan protokol kesehatan, pihaknya akan mengikuti sesuai dengan perkembangan update dari pemerintah pusat. Demikian informasi kembali di studio. Baik, terima kasih rekan Leo untuk laporan Anda dari DKI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke informasi berikutnya, Tribuners. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengunjungi Provinsi Sulawesi Utara. Kunjungan kali ini bersama dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Keduanya berencana menyambangi Pulau Miangas, pulau terluar Indonesia di ujung utara perbatasan dengan negara Filipina. Untuk detail informasi dan juga kegiatan dari dua pejabat negara ini akan dilaporkan langsung oleh rekan Rio Nur, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Jadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyambangi Provinsi Sulawesi Utara Senin kemarin pada malam hari, di mana agenda utamanya adalah untuk pencarangan gerakan pembangunan terpadu perbatasan yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan, di mana BNNP ini ketuanya adalah Mendagri Tito Karnavian, kemudian Mahfud MD itu sebagai ketua pengarah. Kegiatan gerbang tuntas ini adalah Mendagri dan Menko Polhukam akan menyambangi Kabupaten Kepulauan Talaut di Melongwane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut, kemudian akan lanjut ke Pulau Miangas, pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Filipina. Sebelum bertolak ke Miangas, ke Kabupaten Talaut pada hari ini, malam sebelumnya ini, Mendagri dan Menko Polhukam mengadakan pertemuan pengarahan dengan aparat TNI Polri dan pejabat daerah, bupati wali kota dan Dewan Pendes yang ada di Provinsi Utara, di mana ada sejumlah hal yang ditekankan oleh kedua pejabat kabinet Jokowi ini, terutama soal penanganan COVID-19 yang mulai mereda, pemulihan ekonomi dengan mengandalkan sektor-sektor unggulan dari daerah, kemudian sempat juga disentil soal nasionalisme, isu soal penjaga perbatasan, bahkan sampai isu seperti bahaya-bahaya, potensi bahaya yang ada di perbatasan, seperti peredaran senjata yang sempat tertangkap di oknum yang tertangkap di Sulawesi Utara beberapa waktu lalu,
ada juga peredaran narkoba dan crossing people antara warga Filipina dan warga Indonesia di daerah perbatasan. Nah, kemudian pada hari ini, pagi hari tadi, Mendagri dan Menko Polhukam serta rombongan bersama dengan Gubernur Sultan Kami sudah bertolak ke Melonguane, ibu kota Kabupaten Talaut, di mana di sini nanti akan dicanangkan program Gerbang Lutas Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan. Kemudian nanti Mendagri dan Menko Polhukam akan bertolak ke Pulau Miangas yang ada di ujung utara Indonesia. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Rio Nur untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Sejumlah perempuan yang menjadi korban penipuan modus investasi dan arisan bodong di Makassar menggeruduk rumah pelaku. Di sana mereka ingin meminta ganti rugi. Pasalnya investasi bodong tersebut diperkirakan memiliki nilai kerugian hingga 4 miliar rupiah. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Timur. Kami sudah terhubung dengan rekan Muslimin Emba. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik, Dea dan Tribuners dapat saya jelaskan pada Senin malam tadi itu belasan member ataupun ibu-ibu yang menjadi member arisan diduga bodong begitu mendatangi rumah dari pacar si owner yang dikabarkan bersembunyi di rumah pacarnya itu di Perumnas Antang untuk menagih janji bahwasanya akan dibayarkan sejumlah uang investasi yang kemudian telah dimasukkan sejumlah member, namun selang beberapa minggu ataupun sebulan terakhir janji itu tidak ditepati. Ibu-ibu yang kemudian menjadi member dari investasi berkedok arisan ini kemudian mendatangi sang owner yang malam tadi berada di rumah pacarnya untuk menagih kejelasan, namun bukannya mendapatkan apa yang dijanjikan, malah terjadi perdebatan yang kemudian memaksa pihak kepolisian untuk datang langsung ke rumah tersebut untuk menenangkan situasi. Adapun modus ataupun operandi dari investasi ini yaitu melalui jejaring media sosial yang kemudian ditawarkan sejumlah profit keuntungan. Seperti misalnya dicontohkan salah satu member yaitu ketika mereka menginvest dana sebesar 1 juta dalam waktu 5 hari akan mendapatkan keuntungan antara 300 hingga 500 ribu dan begitu seterusnya. Namun belakangan setelah 2-3 kali pencairan investasi ini dikabarkan kolaps begitu, sehingga korbannya yang diperkirakan berjumlah ratusan orang karena ditaksir total kerugian dari para member itu mencapai 4 miliar. Itu pun gusar kemudian mencari terus keberadaan dari member ini. Ya, kasus ini juga telah dilaporkan ke Polda Sulsel, namun saat ini Polda Sulsel masih menggali ataupun menyelidiki kasus dugaan investasi bodong ini. Dea. Baik, Tribuners, berikut juga rekan reporter kami sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya. Pelaku utamanya yang ada di dalam sekarang kami sudah bawa di kantor. Ada kekasihnya juga, ya kekasihnya kami bawa karena saya antisipasi jangan sampai masa ini lebih banyak lagi datang dari luar Manggala. Bang, untuk modus operandi arisannya seperti apa dia? Kalau saya lihat modus operandi sesuai dengan laporan polisi yang saya lihat, yaitu arisan online, kemudian berbunga dikembalikan, kemudian 2-3 kali kena, kemudian tidak ada lagi. Oh gitu. Ya. Seolah kayak kabur ini pengelolanya. Sebenarnya kalau tanggung jawabnya sudah ada, tetapi mungkin daripada nasabahnya ini tidak sabaran. Langkah selanjutnya setelah diamankan ke Polsek? Saya setelah amankan di Polsek, karena
menghindari amukan massa. Ownernya Invest Bodong yang mau diambil ini dijemput paksa nih. Soalnya sudah janji-janji palsu, sudah 5 bulan ini kita dijanji-janji enggak ada. Memang dijanji apa Ki? Dijanji untuk kembalikan uang dananya semua member. Oh, kita Sudah sendiri kerugian saya total kalau saya pribadi kerugian saya 56 juta. 56 ya. Ada berapa orang kita datang ke sini? Sekarang ada 10 orang kayaknya ini. Korban semua? Korban semua. Dari totalan ratusan itu korban ada 4M. Ini kita datang di sini mau tagih duit atau? Saya mau langsung bawa ke polisi saja ini. Sudah berapa kali saya menagih tidak ada itikat baik. Bu, ini bentuk investasi dengan arisan bodongnya seperti apa? Online dia, media online. Media online. Oh, lewat online. Sistemnya bagaimana? Sistemnya dia ada profit. Begitu kita invest dia 5 hari sudah terima profit. Begitu dia sistem. Dan kita aktif mulai kapan? Saya baru-baru sih Januari, Desember lah, akhir Desember saya Itu aktif. bertahap kita kasih masuk. Iya, bertahap. Dari kecil-kecil menjadi besar. Janjinya berapa persen? Kalau 1 juta berapa persen? Kalau 1 juta dia itu keuntungannya 1.300.000 cuma 5 hari. Oh gitu. 5 juta untungnya 500 cuma 3 hari. Berarti janjinya makin tinggi. Makin tinggi modal. Uang yang dikasih masuk, bunganya makin tinggi. Kita tahu ini investasi bodong, tahu ini. Dia online, dia endorse juga. Ada yang perkenalkan itu investasinya. Ini kan investasi, bentuk investasinya apa sebenarnya? Emas kah? Apakah? Tidak ada, jadi dia perputaran uang. Dari Sulawesi kita beralih ke Sumatera, Tribuners. Proses hukum untuk pelaku penipuan berkedok ujian Bintara Polri masih berlanjut. Pelaku utama dan seorang wanita karyawan kantor notaris sudah diamankan. Otak dari aksi penipuan ini mengaku uang ratusan juta yang ia raup habis untuk membangun kantor kontraktornya. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan oleh rekan Andika Wijaya, reporter dari Sriwijaya Post yang sudah bergabung bersama kami. Oke Dia, selamat siang. Ya, baik, silakan rekan. Ya, saya melaporkan ya, memang benar terjadinya aksi penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh 2 oknum, yakni pertama Amelia, seorang notaris yang mengakunya seorang notaris berumur 23 tahun, dan Rizky Wahyu Dinata berumur 26 tahun, warga Jalan Malaka, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Kejadian ini berawal pada Jumat 16 bulan Oktober 2001 di Jalan Majapahit 3, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Kertapati, Palembang, di mana ibu korban bernama Ida Rahmawati berumur 42 tahun ini hendak memasukkan anaknya menjadi Bintara Polri. Pada saat itu bertemulah dengan pelaku Rizky Wahyu Dinata. Dan saat itulah pelaku ini mengatakan bisa memuluskan anaknya ikut tes Bintara Polri. Lalu ibu si korban pun, Ida Rahmawati, mau, tapi dengan iming-iming uang sebesar 490 juta. Saat itu ibu Rahmawati pun menyanggupinya. Lalu sang anak pun sebut saja Ali, saat itu pada tahun 2001 mengikuti tes Bintara Secaba. Setelah selesai tes Bintara Secaba, si Ali pun tidak lulus mengikuti tes tersebut. Oleh Ibu Rahmawati menempuh jalur damai untuk meminta uang sebesar yang sudah diberikan kepada pelaku sebesar 490 juta. Namun pelaku pun tak mengembalikan uang tersebut, sedangkan pelaku langsung kabur. Oleh sang ibu melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Palembang. Saya ulangi, oleh tim Pitsus Pidana Khusus Polrestabes Palembang langsung ditindaklanjuti dan awalnya menangkap pelaku Amelia saat berada di kawasan Kertapati. Pada tanggal 18 Mei 2022 di kediamannya. Lalu dari hasil pengembangan, petugas pun kembali mengamankan Rizky Wahyudi Dinata kelang 4 hari pukul 14.30 pada tanggal 22 bulan 5 2022 saat berada di kafe di Jalan Jakabaring, Palembang. Nah, setelah ditangkap, dari hasil keterangannya, uang sebesar 490 juta itu digunakan Rizky untuk pembangunan
kantor kontraktornya. Dan atas ulahnya kedua pelaku pun Amelia dan Rizky dikenakan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Andika untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Hanya karena melihat logo perguruan silat lain di jalan, 3 pemuda di Solo nekat melakukan aksi pengeroyokan. Korban berjumlah 2 orang, warga Sukoharjo, masing-masing berinisial EYP dan teman wanitanya berinisial SA. Kedua korban yang mengalami sejumlah luka berhasil diselamatkan warga sekitar. Terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana sebenarnya kasus ini bermula akan dilaporkan selengkapnya oleh rekan Agil Tri Setiawan, reporter Tribun Solo. Silakan rekan. Ya, kasus pengeroyokan terjadi di Kota Solo, yang mana polisi telah menetapkan 3 tersangka, yaitu berinisial FAD 19 tahun, DTS 21 tahun, dan ARH yang masih di bawah umur, yang mana ketiganya merupakan warga Solo. Bahwasanya korban sendiri merupakan berinisial EYP 23 tahun dan teman wanitanya berinisial SA 22 tahun yang merupakan warga Kabupaten Sukoharjo. Kasus pengeroyokan sendiri terjadi saat rombongan FAD, DTS, dan ARH yang merupakan satu kelompok perguruan silat yang ada di Kota Solo usai melakukan kegiatan di salah satu wilayah di kawasan Tawangmangu, Karanganyar. Saat perjalanan pulang, mereka melihat korban yang tengah melintas menggunakan sepeda motor dengan menggunakan helm dengan stiker logo perguruan silat lainnya. Mengetahui hal tersebut, korban sempat dipepet dan ditanyai salah satu pelaku terkait dengan logo atau penggunaan stiker logo. Halo, rekan Agil. Ya, halo dia, bisa mendengar suara saya? Iya, sekarang sudah kembali terdengar, silakan dilanjutkan. Oh ya, bahwasanya pelaku dan korban bertemu di jalan dengan tersangka dengan sekitar 50 orang dari salah satu perguruan silat, mendapati korban mengenakan helm dengan gambar atau dengan stiker logo perguruan. Jadi hal tersebut memprovokasi para tersangka dan kemudian mencegat korban, lalu para tersangka melakukan penganiayaan. Dari keterangan Kapolres Kota Solo, Kombes Pol Adi Safri Simanjuntak sendiri mengatakan bahwasanya pihaknya saat ini baru menetapkan 3 orang sebagai tersangka, namun proses penyelidikan masih terus didalami karena dari pihak Polres sendiri masih akan mendalami apakah ada keterlibatan tersangka lain atau tidak. Bahwasanya dari akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka memar-memar dan kasus pengeroyokan sendiri dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pihak polisi langsung menetapkan atau melakukan proses penyelidikan dan menetapkan 3 tersangka. 3 tersangka saat ini telah diamankan di rutan Mapolresta Surakarta dan ketiganya terancam pasal 170 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman penjara 5 tahun 6 bulan maksimal. Ya. Baik, terima kasih rekan Agil Tri Setiawan untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Aksi seorang pria di Majalengka, Jawa Barat membuat geger setelah masuk ke bank milik pemerintah dan mengaku membawa bom. Pria itu mengancam akan meledakkan bom tersebut jika tidak diberi uang senilai 30 juta rupiah. Polres Majalengka dibantu tim Gegana Brimopolda Jabar langsung turun mengamankan pelaku. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Eki Yulianto, reporter dari Tribun Cirebon yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan Eki. Ya baik, terima kasih Dea. Selamat siang Tribun. Dapat saya laporkan bahwa pada Senin tanggal 23 Mei 2022 kemarin, aktivitas warga di kawasan alun-alun Limunding, Kabupaten Majalengka, digegerkan dengan adanya seorang pria yang diduga membawa sebuah bom. Pria tersebut mengaku akan meledakkan bom tersebut jika tidak diberi uang oleh bank yang sempat didatanginya. Sebelumnya, pria tersebut diamankan oleh
seorang satpam dan warga sekitar dengan mengikatnya di sebuah mistar gawang lapangan alun-alun tersebut. Namun karena mengaku membawa bom, warga sekitar dan polisi tidak ada yang berani mendekat hingga tim dari Gegana Brimob Polda Jabar datang ke lokasi. Dari informasi yang berhasil saya himpun kemarin, bahwa peristiwa itu sendiri bermula pada pukul 2:30 sore, adanya seorang pria berkacamata mengenakan kaos putih, topi hitam, menggendong tas dan celana pendek, datang ke sebuah bank milik negara di Kecamatan Limunding. Di sana pria tersebut mendatangi teller bank dan meminta uang sebesar 30 juta rupiah. Seiring meminta, pria tersebut mengaku sedang membawa sebuah bom yang menempel di tubuhnya. Karena teller bank merasa permintaan pria tersebut bernada ancaman dan mengaku membawa bom, sang teller melaporkan ke pihak pimpinan bank. Nah, dari sana pihak bank langsung membujuk dengan tidak membuat gaduh dan menggiring pria tersebut ke lapangan alun-alun yang tak jauh dari lokasi bank. Nah, di lapangan alun-alun, pria yang diketahui berinisial D, warga desa Ujung Berung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, langsung diikat di sebuah mistar gawang dan warga yang menyaksikan langsung menjauh dari pria tersebut. Polisi yang menerima laporan itu langsung mensterilkan kawasan alun-alun dengan membuat garis polisi. Setelah hampir 3 jam membiarkan pria tersebut diikat, sekitar pukul 4:30 sore, kemarin tim Gegana Brimob Polda Jabar kemudian datang menggunakan pakaian alat pelindung diri lengkap, anti bom. Petugas langsung memeriksa tubuh si pria dengan melucuti semua pakaiannya. Hasil pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa bom yang ada di tubuh pria tersebut hanya mainan. Jadi tanpa menunggu lama, polisi langsung membawa pelaku ke mobil dan langsung dibawa ke Mapolres Majalengka. Nah, saat diwawancarai oleh awak media, Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Alfandi, mengatakan bahwa rakitan bom jenis mainan yang ditemui di tubuh pelaku terlihat seperti jenis plastik dan kabel. Polisi menduga pelaku sudah menyiapkan bom mainan itu untuk melancarkan aksinya dengan dijilid rapi, dibentuk sedemikian rupa untuk memberikan ketakutan bagi orang yang melihatnya. Sementara dalam jumpa pers yang digelar di Mapolres Majalengka pagi tadi, polisi akhirnya menetapkan pria tersebut sebagai tersangka. Pria tersebut terjerat 3 pasal sekaligus, yakni pencurian dengan kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman kekerasan, dan percobaan melakukan kejahatan. Yang mana pelaku masing-masing dijerat dengan pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, pasal 335 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 1 tahun, serta pasal 53 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun. Nah, polisi juga mengungkapkan pagi tadi bahwa motif yang bersangkutan dengan melakukan percobaan perampokan di salah satu bank, yaitu karena terlilit utang. Yang bersangkutan diketahui memiliki utang sebanyak 20 juta yang ditagih setiap hari oleh warga. Kondisi itu membuat pria tersebut gelap mata dan akhirnya berniat merampok bank dengan meminta uang 30 juta sembari membauti semua orang yang melihat. Nah, selain itu polisi juga memastikan bahwa rakit bom mainan yang dibawa pelaku tidak ada sama sekali unsur bahan peledak, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir adanya ancaman bom tersebut. Demikian ya. Baik. Terkait kasus ini, Tribuners, rekan Eki juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Majalengka AKBP Edwin Alfandi. Berikut keterangan lengkapnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rekan-rekan media, hari ini kita berada di alun-alun Limunding. Tadi terjadi insiden, ada seseorang berinisial D, kita sudah tahu datanya. Seseorang berinisial D merupakan salah satu warga dari Ujung Berung, Sindangwangi, Majalengka. Dan setelah dilaksanakan evakuasi oleh Jibom, kita berkoordinasi dengan Jibom datang segera untuk melaksanakan evakuasi. Yang tadinya yang bersangkutan menyampaikan bahwa yang bersangkutan memiliki alat peledak. Namun setelah diperiksa
rekan-rekan, namun setelah diperiksa ternyata itu adalah mainan. Jadi yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu adalah motif ekonomi untuk melakukan upaya perampokan di salah satu bank di Munding ini. Demikian. Itu jenis mainan bentuk apa, Komandan? Jenis mainan tadi kita lihat terdiri dari seperti plastik dan kabel. Memang sengaja disiapkan oleh pelaku itu? Sepertinya sudah sangat disiapkan karena sudah dijilid dengan rapi, dibentuk sedemikian rupa untuk memberikan ketakutan bagi orang yang melihat. Awalnya sempat melakukan ancaman di bank. Awalnya yang bersangkutan datang di bank, kemudian yang bersangkutan langsung datang ke teller untuk meminta sejumlah uang. Kemudian pada saat itu yang bersangkutan langsung diamankan oleh Satpam. Dan Satpam kemudian karena tidak berani untuk langsung menggeledah badan yang bersangkutan karena ada diduga barang peledak itu, maka kita bawa ke Satpam bawa ke alun-alun Munding ini. Beredar video yang memperlihatkan aksi diduga pungutan liar atau pungli di kawasan jalur Medan Brastagi. Pungli tersebut diduga dilakukan di kawasan Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di satu titik pelebaran jalan. Aksi dugaan premanisme ini kini menjadi atensi khusus bagi Polsek Pancur Batu. Selengkapnya, terkait fakta di lapangan akan dilaporkan reporter dari Tribun Medan. Kami sudah terhubung dengan rekan Nasrul. Silakan rekan. Ya, selamat siang Dea dan Tribuners. Dapat saya sampaikan adanya tentang berita atau video viral yang menunjukkan aktivitas dugaan pungutan liar yang berkedok pengutipan parkir terjadi di jalan atau jalur utama Medan menuju Brastagi. Tepatnya di kawasan Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Ya, dapat saya sampaikan di mana lokasi yang dijadikan aktivitas dugaan pungli dengan berkedok uang parkir ini terjadi di titik pelebaran jalan yang ada di perbatasan antara Kabupaten Deli Serdang dengan Kabupaten Karo begitu. Memang semenjak selesainya jalan yang dilebarkan, banyak masyarakat atau wisatawan yang berhenti untuk istirahat sejenak, dan banyak juga yang menjadikan ini sebagai objek wisata baru yang untuk bersuah foto atau sekedar beristirahat begitu. Namun dari kesempatan ini yang menjadikan oknum-oknum tertentu melakukan tindakan dugaan pungutan liar yang berkedok parkir begitu. Dapat saya sampaikan dari video yang beredar ini tampak seorang pria dengan menggunakan baju berwarna merah berlari mengejar sepasang pengendara sepeda motor yang diduga akan mengutip uang atau biaya parkir setelah berhenti di salah satu titik jalan baru ini begitu. Berdasarkan pantauan saya di lapangan kemarin saat hari Senin, memang dari beberapa titik pelebaran jalan baru tidak ada ditemui adanya oknum yang di dalam video ini. Namun memang di beberapa titik ini terdapat juga masyarakat yang berhenti untuk beristirahat gitu. Namun dari masyarakat yang saya wawancarai begitu mengaku sudah mengetahui adanya video viral ini, dan masyarakat juga mengaku tidak terima atau keberatan jika adanya oknum-oknum yang melakukan pengutipan di lokasi ini. Karena seperti diketahui jalan ini merupakan jalan umum atau jalan nasional penghubung antara kabupaten bahkan provinsi begitu, sehingga untuk pengutipan tidak memiliki dasar hukum yang tetap begitu. Dan untuk dari perihal masyarakat sendiri meminta kepada pihak penegak hukum terutama kepolisian dan pemerintah provinsi untuk menertibkan adanya oknum-oknum yang nakal ini agar nantinya tidak terjadi hal serupa di lokasi-lokasi lain begitu. Nah, memang sampai saat ini berdasarkan informasi yang saya dapat, video ini sudah diketahui oleh tim dari Polsek Pancur Batu yang di bawah jajaran Polrestabes Medan begitu. Berdasarkan informasi yang saya dapat, pihak Polsek Pancur Batu akan melakukan tindak lanjut untuk mencari kebenaran dan mencari siapa oknum atau dalang yang melakukan pengutipan atau dugaan pungli yang berkedok parkir ini begitu dia.
Baik, terima kasih rekan Nasrul untuk laporan Anda dari Medan. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Kereta api Babaranjang yang mengangkut batu bara dari Sumatera Selatan menuju ke Tanjung Karang terhenti sekira 2 jam lamanya. Kejadian ini imbas dari adanya rel yang patah di dekat stasiun Labuhan Ratu. Arus lalu lintas di Jalan Untung Suropati pun tempat perlintasan kereta api tersebut sempat tertutup dan putus. Terkait kronologi kejadian akan dilaporkan rekan Bayu Saputra, reporter Tribun Lampung yang siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Oke, terima kasih rekan Dea dan Tribuners. Betul, tadi adanya kejadian kereta yang patah rel itu mengakibatkan kemacetan yang cukup lama, sekitar 2 jam lamanya. Nah, kejadian tersebut berada di dekat stasiun Labuan Ratu, Bandar Lampung. Berdasarkan informasi dari Kepala Bagian Humas KAI Dipro 4 Tanjung Karang, Bapak Jaka Jarkasih, bahwasannya betul dia membenarkan bahwasannya kejadian patah rel tersebut terjadi pada pagi tadi. Dan beliau mengatakan bahwasannya sudah ditangani secara langsung kejadian tersebut, sehingga dari pukul 7.40 saat kejadian dan kemudian selesai pada pukul 9.28 menit, kereta tersebut sudah bisa berjalan ke arah Tanjung Karang. Nah, perlu diketahui bahwasannya tadi sempat pantauan dari Tribun Lampung di lokasi kejadian bahwasannya kemacetan yang cukup menyita perhatian oleh pengendara yang tadinya masyarakat bisa melintas di Jalan Untung Suropati pada pagi tadi hari tidak bisa karena arus lalu lintas diarahkan menuju ke daerah-daerah lainnya, sehingga kemacetan pun cukup mengular. Dan dipastikan juga oleh Bapak Jarkasih bahwasannya pada saat ini petugas yang berada di lokasi langsung mengevakuasi kereta tersebut. Dan dijelaskan oleh Bapak Jarkasih tadi bahwasannya setiap hari atau setiap malam ada 2 petugas yang melakukan patroli lalu lintas, patroli rel tersebut, sehingga ketika ada yang rel tersebut patah bisa diinformasikan. Begitu rekan dia. Baik, terkait kejadian ini rekan Bayu juga sudah mewawancarai Kabag Humas PT KAI Tanjung Karang, Jaka Jakar. Berikut keterangan lengkapnya. Tadi untuk daerah stasiun Labuan Ratu memang perjalanan kereta api sempat terhenti sekitar 1 jam. Untuk itu diketahui bahwa setelah petugas yang selalu melakukan pemeriksaan melalui rel, petugas pejalan kaki menemukan bahwa ditemukan rel yang putus. Nah, biasanya rel putus itu ketika las-lasan sambungannya mengalami kerusakan. Nah, itu si petugas langsung melaporkan ke bagian stasiun, dan stasiun akan menindaklanjuti dengan mengerahkan tim regu untuk perbaikan, segera memperbaiki dan melakukan biasanya penyambungan atau supaya rel tersebut bisa digunakan kembali. Pekerjaan tersebut untuk standar rata-rata memang kita membutuhkan waktu sekitar 30 menit sampai 40 menit. Nah, tadi sempat ada alhamdulillah karena petugas yang memeriksa tadi memang cepat menemukan tersebut, jadi kita tidak menyebabkan kerugian atau kecelakaan yang lebih berat. Informasi berikutnya datang dari Sulawesi Barat, Tribuners. Seorang pemuda berusia 19 tahun mengaku menjadi anggota Brimob Gadungan diamankan Satreskrim Polresta Mamuju. Pelaku berinisial AD nekat mencuri pakaian dinas polisi untuk menyamar. Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti pakaian dinas polisi yang digunakan untuk menemui kekasihnya dan keluarga. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Sulbar. Kami sudah terhubung dengan rekan Rahman di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, baik dia dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi memang benar bahwa di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat
telah terjadi penyamaran yang dilakukan oleh seorang pemuda yang berinisial AD berumur 19 tahun, di mana pemuda ini telah diringkus oleh pihak kepolisian pada Sabtu kemarin setelah melakukan aksi penyamaran untuk mengelabui pacarnya dan mertua pacarnya sendiri, di mana pelaku ini awalnya melakukan mencuri pakaian salah satu anggota BRIMOB di wilayah Kota Mamuju, dan kemudian pakaian itu digunakan untuk menyamar dan ingin melamar pacarnya. Dan pada saat bertemu dengan orang tua kekasihnya ini, orang tua kekasih ini mulai curiga bahwa tersangka inisial AD ini itu telah tidak meyakinkan bahwa dia adalah seorang anggota BRIMOB, sehingga si orang tua pelaku ini langsung melaporkan pemuda ini ke polisi untuk meyakinkan bahwa apakah dia seorang polisi atau bukan. Namun pada saat polisi melihat foto tersangka ini, ternyata bahwa pelaku ini adalah anggota BRIMOB atau polisi gadungan. Dan dikabarkan juga pelaku ini sempat melakukan mencuri ayam dan sempat diamankan oleh polisi, sehingga kepolisian betul-betul mengetahui bahwa pelaku ini adalah melakukan penipuan terhadap orang tua pacarnya sendiri. Demikian dia. Baik, terkait kasus ini rekan Rahma juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Reskrim Polresta Mamuju, AKP Rigan Hadi Nagara. Berikut keterangan lengkapnya. Jadi itu pada tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 15.00. Jadi unit Resmob Satreskrim Polresta Mamuju mengamankan satu orang terduga pelaku pelaku pencurian itu baju dinas kepolisian yang dicuri, yang diduga untuk melakukan suatu tindak kejahatan di luar sana, yaitu atas nama inisial AD sekitar umur 19 tahun. Jadi pada saat itu kita amankan sore hari, kita interogasi, namun yang bersangkutan belum mengakui. Akhirnya kita lakukan penggeledahan di rumahnya, dan saat itu kita temukan barang bukti berupa pakaian dinas Polri, dan juga barang-barang yang lain yang diduga dia gunakan untuk melakukan satu tindak kejahatan, yaitu penipuan, dengan tujuan rencananya pada saat hari Sabtu itu sekitar tanggal 21 itu dia mau melamar pacarnya, calonnya, jadi mengaku sebagai anggota Polri dengan bukti dia menggunakan pakaian dinas dan juga video-video pada saat dia di kantor polisi.
Ini berawal, video-video tersebut berawal dia pernah diamankan oleh anggota Polresta Mamuju melakukan pencurian ayam. Jembatan Sungai Liang Anggang yang berada di Kota Banjarbaru ditutup sementara untuk perbaikan. Jembatan itu dibongkar karena konstruksi jembatan yang ternyata masih kayu. Selama perbaikan, pengalihan arus lalu lintas pun dilakukan. Terkait kondisi terkini di sana, akan dilaporkan oleh rekan jurnalis dari Banjarmasin Post. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Bilna Sari di sana. Silakan. Ya, rekan Dea, Tribuners, hari ini merupakan hari kedua seharusnya dijadwalkan penutupan jembatan Sungai Liang Anggang 3